Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Melbourne pagi ini Bang Nuim? Suasananya? Luar biasa, Hmm. matahari terang benderang, suhu hanya sekitar 16-17 derajat. Masya Allah, dingin-dingin sedap lah begitu ya, luar biasa. Bang Nuim, nampaknya Australia ini menjadi tempat pendidikan yang luar biasa di dunia, tapi buat warga negara tentu enggak berapa mahal lah karena di cover sama pajak ya, tapi di negeri hamba ini Bang Nuim, pendidikan menjadi sorotan yang luar biasa hari-hari ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari Hang Heng Hong, urusan pendidikan di negeri ini akan mahal? Saya ingat masa-masa lalu tuh kalau kita kuliah tuh di negeri, murahnya minta ampun. Nah juga pendidikan yang menjadi sorotan di di Amerika, yang menjadi kisah para pendemo tentang Palestina menjadi sorotan luar biasa, sampai Harvard pun menjadi imbasnya ya. Dan juga di Palestina sendiri, yang Bang Nuim lihat sandiwara apa yang sedang dibuat oleh Israel ke depan dengan pangkalan militer barunya di tepi pantai dan cerita lain. Nah, belum lagi urusan urusan Undang-Undang Dasar yang nampaknya Amin Rais sebagai perubah yang dulu ini menjadi narasumber oleh Bamsus yang akan tanggal 6 besok beliau bertemu. Terakhir adalah kisah PDIP, kalau kata lagu itu kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Apa yang Bang Nim bisa lihat dari berbagai sandiwara yang ada di negeri hamba ini? Silakan Bang Nim, tafadhal. Iya. Tapi kenapa mesti ribut untuk ke universitas? Untuk bisa berhasil di Indonesia itu tidak perlu. Ketika misalnya ijazahnya diragukan, itu semua tidak ada artinya. tidak perlu pendidikan seperti Anies Baswedan yang punya S3 PhD dari Amerika, dan untuk apa? Tidak ada yang senang, tidak ada yang menyukai hal seperti itu. Karena selalu dikatakan kalau dalam bahasa Inggris barangkali dikatakan bahwa rakyat itu mendapatkan pimpinan yang setimpal lah dengan mereka. The people get the government they deserve, yang pantas untuk mereka, mendapatkan pimpinan yang pantas untuk mereka. Ketika dijanjikan makan siang gratis, sudah selesai. Tahu-tahu enggak jadi, bukan makan siang gratis, makan bergizi gratis, belum tentu. Makan ya bergizi itu kita lihat ubi rambat itu, itu merupakan makanan yang cukup bergizi, jangan macam-macam. Itu makanan disebutkan karbohidrat yang paling bagus. Tapi kembali ke soal pendidikan, memang barangkali ada upaya untuk tidak mendorong orang supaya berpendidikan. Untuk apa? Berpendidikan untuk apa sebenarnya? Kalau dilihat hutang bertimbun-timbun dan lain sebagainya, orang yang pintar-pintar itu tidak begitu disukai, selalu disingkirkan. Kita melihat dalam hal ini ya, almarhum B.J. Habibie begitu pintar di mana-mana. Sudah berapa kali saya ceritakan ketika saya ikut dalam suatu pelayaran dari Southampton di Inggris sampai ke Yunani, kemana-mana. Itu orang yang mengetahui, orang-orang Indonesia di kapal itu mengatakan, wah Pak, sebelumnya itu pelayaran yang sebelumnya luar biasa. Kenapa? Ada Pak Habibie. Lalu wah, setiap singgah di pelabuhan itu pasti itu datang pemimpin-pemimpin setempat untuk menjumpai Pak Habibie. Tapi di Indonesia dia tidak laku karena pendidikannya terlalu tinggi. Jadi untuk berkuasa dan untuk dipuja, tidak perlu punya pendidikan. Biar bagaimanapun diragukan pendidikannya, orang tetap memujanya. Ini bisa berbuat segalanya. Undang-undang dasar bisa dibolak-balik, diatur, parlemen bisa aja. Jadi untuk apa sih? Untuk apa pendidikan? Kasihan orang tua harus menghabiskan uang begitu banyak untuk pendidikan yang pada akhirnya tidak juga diperlukan sekali. Jadi itulah kalau dikatakan tuntutlah ilmu dari hayunan ke liang lahat, itu barangkali ilmu bagaimana bisa ngelmu, bukan di sana ditafsirkan sebagai bagaimana bisa ngelmu, bukan ilmu yang seperti kita kenal sekarang ini. Jadi sudah, jangan terlalu risau lah dengan soal itu. Ya salam, ini yang jadi masalah ya. Ya luar biasa. Gimana Bang Lim, ini pendidikan menyebabkan orang sadar akan humanisme di Amerika. Harvard berdemo luar biasa. Australia, New Zealand tiap
hari Sabtu, Ahad itu demo rutin. Bahkan di sini yang di beberapa negara Muslim malah kita garuk-garuk kepala melihat Eropa mengakui sehingga mengakui Palestina mengakibatkan Netanyahu dan kawan-kawan uring-uringan ini. Bagaimana? Itu kan sebuah humanisme dari hasil pendidikan juga. Bagaimana Bang Dwi melihat? Ya betul, itu tidak salah. Kita lihat di Amerika memang pendidikan itu dianggap sangat penting. Sekarang kita lihat bahwa beberapa anggota Kongres Amerika itu orang-orang muslimah lah, terutama kaum muslimah. Ada juga muslim tapi muslimah yang sangat luar biasa. Mereka berani mengutarakan pandangan-pandangan yang memang masuk akal. Dan sekarang ini mereka mulai membicarakan tentang soal nama asli dari Benjamin Netanyahu. Itu bukan Netanyahu, dia Malinowski, dia orang Polandia. Dia orang Polandia itu terkenal keras memang ya. Malinowski namanya. Jadi ditukarlah supaya jangan terlalu ke Eropa-Eropaan, ditukar dengan Netanyahu. Oleh sebab itu boleh dikatakan Yasir Arafat, Allah yarhamu, tidak pernah mau menyebutkan Bibi Netanyahu karena ada Yahu, yaitu kata Yasir Arafat itu ada Yahudi, makanya dia panggil Bibi saja, dia tidak mau panggil Benjamin Netanyahu. Nah, kembali ke disebutkan tadi Harvard University. Harvard University adalah universitas tertua di Amerika Serikat dan itu dianggap universitas terbaik, kalaupun bukan salah satu dari yang terbaik, dianggap juga yang terbaik di Amerika. Dan seperti sudah kita kemukakan di sini, bahwa di pintu gerbang jalan masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Harvard ada kutipan dari An-Nisa 135. Bagaimana mereka berani? Karena mereka melihat bahwa memang dalam hal tertentu mereka menganggap ya, mungkin secara iman mereka tidak, tapi secara ilmiah mereka melihat Al-Quran itu sumber dari ilmiah, dari ilmu yang sangat luar biasa. Makanya di situ ada kutipan ya, orang-orang yang beriman dalam persoalan qisti, kamu tidak boleh pilih kasih, bahkan terhadap diri kamu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Nah, ini ditiru oleh Mahkamah Konstitusi. Cuman itu dia kadang-kadang hanya sebagai pajangan atau sebagai sesuatu yang perlu untuk dipatuhi dan diterapkan. Ini persoalan hukum. Jadi disinilah perbedaannya. Tidak hanya mengutip orang-orang di Amerika itu mengutip karena mereka melihat ini bertentangan dengan keimanan mereka, tapi mereka melihat dari segi keilmuan. Ini sangat luar biasa ayat ini. Bagaimana di zaman seperti itu, di zaman ketika kezaliman merajalela di kalangan kaum jahiliyah, bisa turun ayat yang begitu luar biasa. Seperti dikatakan oleh seorang bangsawan Prancis yang sangat fasih dalam persoalan kesusastraan Arab dan bahasa Arab. Dia mengatakan tidak mungkin Quran ini ditulis oleh manusia, titik. Karena dia mengerti bahasa Arab dan dia melihatnya. Jadi kalau demikian adanya, mereka melihat misalnya pesan dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa dalam soal qisti, dalam soal keadilan, kamu tidak boleh berpilih kasih. Bahkan terhadap diri kamu sendiri, terhadap orang tua, kedua orang tua kamu di bawah telapak kaki. Ketika Rasulullah mengatakan mencari surga di bawah telapak kaki ibu, tapi dalam soal keadilan kamu harus tetap menyatakan yang benar. Nah, itu yang barangkali dipakai di dalam moto atau semboyan pertemuan PDIP di Jakarta beberapa hari yang lalu, di mana begitu banyak wartawan kehilangan HP-nya katanya, nggak tahu siapa yang curi HP-nya. Jadi ada saja hal-hal yang terjadi di sana. Jadi ini menjadikan satu pertimbangan untuk kita bahwa mereka melihat Al-Quran itu sebagai suatu sumber ilmu. Mereka tidak melihatnya sebagai sumber keimanan, tapi mereka melihatnya sebagai sumber ilmu. Karena kalau kita jujur pada diri kita sendiri, memang kita harus barangkali tafakur. Kita bukan berpikir, ini bagaimana satu buku, satu kitab yang diturunkan hampir 1.500 tahun yang lalu. Ketika zaman kuda gigit besi, orang Medan suka menyebutnya zaman kuda gigit besi, artinya zaman yang sangat masih primitif dan lain sebagainya. Kenapa bisa ada hal-hal yang seperti ini yang sekarang terbukti sangat luar biasa baik secara sejarah maupun apalagi secara ilmu. Dan selalu kita tekankan secara ilmu, karena orang mengatakan ilmu itu tidak bisa ditentang. Karena ilmu itu suatu hakiki, satu yang benar, suatu yang tidak bisa dicari-cari kesalahannya. Dalam artian
bahwa Al-Quran itu mengatakan ini ilmu yang diturunkan, hal-hal kecil. Makanya tidak bosan-bosannya saya selalu mengatakan, kalau orang mulai meragukan tentang agama Islam, maka mereka cukup melihat surat Al-Hadid. Dalam Al-Hadid itu ada hanya beberapa perkataan. Anzal dan hadid dan telah kami turunkan besi. Itu saja sudah menjadi pegang. Bagaimana mungkin dalam hal-hal lain Al-Quran mengatakan kami jadikan, kami ciptakan, tapi kalau dalam besi kami turunkan, ya karena besi itu datangnya memang dari langit sana. Sekarang dibuktikan. Jadi itu saja sudah menjadi bukti yang tidak bisa dibantah tentang Al-Quran ini. Oleh sebab itu kita ya kembali kepada Al-Quran, tapi bukan hanya sebagai suatu bacaan, tetapi sebagai suatu sumber yang untuk memberikan pencerahan kepada diri kita. Ya luar biasa, Bang Nuim. Ya entah sistem apa yang menyebabkan keefektifan kita kembali ke sebuah negeri bernama Iran ketika melaporkan helikopter tua yang ditumpangi Ibrahim Raisi terbang sesuai jalur dan tidak diserang. Apa yang Bang Nuim lihat dari sebuah negeri yang nampaknya menjadi sorotan dunia ini tak henti-henti dengan keadaan yang ada dan menyelesaikan sebuah masalah yang luar biasa ketika Ibrahim Raisi, orang yang akan menjadi kader dari Ayatollah ini pun pergi, digantikan dengan sebuah sistem yang sebentar lagi tak akan lama akan ada pemimpin yang baru saja. Kita ini bikin pemimpin susah kali gitu. Apa yang Bang Nuim lihat? Bang Nuim. Ya, ini kan masalahnya bahwa helikopter yang dipakai itu sudah sangat tua. Karena apa? Karena sanksi-sanksi yang diterapkan oleh Amerika, sehingga Iran itu tidak bisa memperoleh helikopter yang lebih canggih, yang lebih baik. Tapi itu bukan menjamin. Berapa banyak sudah helikopter di Australia ini sampai ada misalnya helikopter milik angkatan bersenjata atau pasukan pertahanan Australia yang tidak lagi bisa dipakai karena padahal masih baru dan sebagainya, karena banyak terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu bisa terjadi. Salah satu di antaranya adalah karena ketika mereka meninggalkan daerah di dekat perbatasan dengan Azerbaijan itu tiba-tiba ada semacam kabut dan lain sebagainya. Nah, kita lalu melihat itu terjatuh dan tidak ada, mulanya dikatakan mungkin Israel katanya telah melakukan serangan dan lain sebagainya, tapi Iran sendiri juga membantah bahwa itu telah terjadi. Murni ini adalah kecelakaan. Nah, bagaimana kemudiannya? Ini menarik, Bung Ihsan, ini menarik. Gimana, Bang? Setelah orang ribut, wah ini apa yang terjadi dengan pesawat udara milik Singapore Airlines, perusahaan penerbangan Singapura. Betul. Apa yang terjadi? Bukan itu saja, ini Qatar, kemarin terjadi lagi dari Qatar ke Irlandia. Apa yang terjadi? Ini pesawat yang canggih, ini pesawat yang bisa terjadi. Semua ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, karena ini adalah adat daripada kehidupan kita, bahwa kecelakaan itu bisa terjadi dan memang terjadi. Tidak bisa dibantah bahwa itu merupakan suatu kecelakaan. Apakah diserang atau tidak? Tapi memang begitu sudah janjinya, bahwa janjinya itu akan terjadi seperti itu terjadi dengan helikopter yang seperti itu terjadi, yang sudah begitu tua dan lain sebagainya. Dan anehnya, ada sekarang ini beredar juga desas-desus yang mengatakan, Netanyahu itu sebenarnya ada keturunan Irannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kerap begini, bahwa di Israel itu banyak orang-orang Yahudi berasal dari Iran. Orang-orang Yahudi keturunan Iran banyak di sana, banyak di Israel sekarang yang melarikan diri ke sana. Nah, ini jadi tidak menjadi masalah bahwa di Iran sendiri banyak sekali yang sebenarnya merayakan kematian dari Arais. Mereka tidak suka dengan presiden yang dianggap kerasnya terlalu berlebih-lebihan, hingga kemanusiaannya, hingga kasih sayangnya itu tidak nampak sama sekali. Ini orang dianggap terlalu keras, sehingga dia begitu keras, seakan-akan ingin menyaingi Khamenei untuk bersikap lebih keras lagi. Ya, jadi kita lihat di satu sisi banyak yang kecewa, yang sedih dan lain sebagainya. Di lain sisi ada yang mengatakan alhamdulillah, syukur dia sudah tidak ada. Ya, tapi itulah dia. Apakah mungkin yang akan datang lebih baik atau lebih tidak baik, kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sementara
peperangan nampaknya menjadi sorotan di beberapa negeri ketika entah ya di Australia ini ada wajib militer nggak? Karena Perdana Menteri Rishi Sunak ini sekarang menghidupkan kembali wajib militer di negerinya bagi pemuda di sana. Apa akan terjadi, Bang Nuim? Dunia makin keras kah atau tanda-tanda apa ini, Bang Nuim? Ya betul, ini kan juga satu gimmick kata orang. Nah, ini cari-cari karena dalam keadaan sekarang ini partai konservatif, ya ini menariknya di sini bahwa di sana itu lembaga-lembaga survei itu tidak bisa dibeli. Jadi tidak bisa dikatakan dalam bulan Januari bahwa menurut lembaga survei Prabowo akan menang 80% berapa, dan terjadi tidak bisa di sana. Karena sekarang ini partai konservatif di bawah pimpinan Rishi Sunak ini sedang ketinggalan. Dia cuma 20% di kalangan rakyat. Bahkan partai buruh lebih tinggi dari itu. Dan di sana masalahnya begini. Kita melihat ya bahwa pemilih di Inggris itu barangkali walaupun kebanyakan mereka itu kelihatannya dungu atau ya kalau kata orang kita bahlul lah barangkali ya, tapi mereka pintar. Coba Bung Ihsan pikir begini, setelah Perang Dunia Kedua selesai, sekutu menang, Hitler, Jerman kalah, itu popularitas pemimpin di Inggris, yaitu Winston Churchill yang memimpin partai konservatif, yang partainya Rishi Sunak sekarang ini, partai yang berkuasa sekarang ini di Inggris, itu popularitasnya 80%. Tapi ketika diadakan pemilihan umum, tidak lama setelah itu dia kalah oleh Clement Attlee. Karena apa? Clement Attlee menjanjikan makan siang gratis. Itu betul. Ini tidak bohong. Tapi memang dipenuhi. Itu anak-anak sekolah yang saya tahu waktu saya bekerja di Inggris. Itu anak-anak sekolah mendapat susu, dapat apa di sekolahnya. Di sanalah berlaku apa yang disebutkan sebagai negara sejahtera. Artinya, orang yang tidak bekerja, ada santunan pengangguran, orang yang sakit diobati dengan cuma-cuma atau dengan bayaran yang sangat. Saya sendiri ingat bahwa ketika saya ke dokter waktu itu karena begini, datang di Inggris itu kita mandinya dahulu bukan dengan pancuran tapi dalam bak mandi berenang, belum ada pancuran. Dan kalau kita mandi saban hari, itu badan kita jadi gatal karena air di Inggris itu disebutkan hot water, air yang keras. Artinya untuk sabun berbuih saja perlu banyak waktu. Jadi saya ke dokter itu bayarnya waktu itu kalau tidak salah saya sebanding kira-kira 25 sen lah ke dokter. Itu padahal saya bukan warga negara Inggris. Nah, orang Inggris itu melihat bahwa Churchill ini dalam keadaan krisis dia bagus, tapi dalam keadaan damai dia tidak bisa memimpin. Maka itu jadi mendapatkan pemerintah yang memang sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan kemampuan mereka berpikir. Dan itu terjadi. Itu memang terjadi. Jadi tidak hanya diagung-agungkan karena dia hebat, bisa enggak. Setelah selesai perang, Inggris menang, ya sekutu menang, tapi yang dipilih Clement Attlee dari Partai Buruh, bukan Winston Churchill. Nah, ini kearifan dari para pemilih itu yang sangat kita kagumi bisa terjadi di Inggris. Oleh sebab itu sekarang ini bahwa dia mengatakan harus ada wajib militer, ya dia ingin melihat seperti yang terjadi di Israel. Di Israel itu ada wajib militer, seperti juga di Yunani. Di Yunani misalnya, pun seorang keturunan Yunani lahir di luar Yunani, selagi dia masih punya kewarganegaraan Yunani, kalau dia pulang ke Yunani, dia harus mengikuti kewajiban untuk ikut dalam latihan militer. Jadi banyak mereka ya begitu. Jadi yang disebutkan seperti oleh Rishi Sunak ini dikatakan sebagai satu gimmick saja barangkali untuk memberikan kesan bahwa bisa dengan cara yang demikian anak-anak muda yang sekarang sudah mulai banyak yang tidak menentu lagi arah tujuan mereka, tidak menentu kiblat mereka, bisa mereka diberikan latihan. Iya. Ya, luar biasa memang. Tapi sebenarnya negeri ini pun di Indonesia ini sedang mengevaluasi ketika beberapa anggota MPR ini merasa ada yang salah ya. Apa yang terjadi sehingga Pak Bansus ini ingin bertemu dengan Pak Amin, mau nanya kenapa Undang-Undang Dasar dirubah. Mungkin juga PDIP akan cerita lain setelah beroposisi, entah malu-malu nih, oposisi malu-malu yang terjadi di tengah, tadi Bang Nuim bilang handphone banyak yang hilang dalam acara hajatan beliau gitu. Bagaimana Bang Nuim ini? Apa hilang-hilang pasal dari dasar undang-undang ini? Silakan Bang.
Menarik ya, karena kalau kita teliti kembali, waktu itu saya bicara dengan seorang rektor universitas, salah satu universitas tertua di Indonesia. Dia lulusan Australia. Lalu saya katakan, ya katanya, sebenarnya waktu saya dimintakan masukan, katanya saya menghendaki kita itu mirip-mirip dengan Korea Selatan, jangan mirip dengan Sri Lanka atau mirip dengan Prancis, karena di situ ya macam-macam. Jadi artinya sistemnya itu sistem parlementer. Jangan seperti sekarang ini yang terjadi. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Saya mendengar dari seorang, ya tidak saya sebutkan namanya, tapi dia ini orang yang hebat lah. Kelahiran di Surabaya, tapi bukan orang Jawa. Kemudian mendapatkan beasiswa ke Amerika, yaitu Fulbright Scholarship. Dan ketika dia belajar hukum di sana, di Amerika, dia ditawari untuk menjadi dosen di Amerika. Jadi bisa tinggal di Amerika, tapi dia bilang tidak mau, dia ingin mengabdi kepada Indonesia. Saya dulu sering bicara dengan beliau. Beliau adalah seorang non-Muslim. Dan beliau itu pernah mengatakan, saya ikut bertanggung jawab. Saya mendorong terus-terusan supaya undang-undang dasar ini diubah hingga menghilangkan antara lain istilah orang Indonesia asli. Itu katanya. Jadi ini tidak pernah dipikirkan bahwa dahulu dalam undang-undang dasar kita itu dikatakan untuk menjadi presiden harus seorang Indonesia asli. Ini dia hilangkan katanya. Dia berhasil menghilangkan semua itu sehingga membuka kesempatan bagi semua orang. Dalam artian, ya kalau saya punya penafsiran, ya untuk merugikan sesuatu golongan yang cukup besar di Indonesia. Begitu kira-kira dengan perubahan-perubahan itu. Maka ya inilah yang terjadi sekarang ini dengan mudahnya. Ya, dengan mudahnya misalnya Mahkamah Konstitusi bisa, ini kita 40, anak saya belum 40 gimana? Ya kita ubah jadi supaya ya udah. Baik. Ini lalu dikatakan, lah itu kan bukan mau saya, itu kan maunya mereka. Nah, itu dia jadinya tidak bisa hanya karena kehendak oleh seseorang biar bagaimanapun berkuasanya. Jadi saya melihat bahwa perubahan itu jangan hanya, memang waktu itu MPR itu dipegang dia sebagai, saya satu hotel kebetulan dengan Amin Rais waktu itu, di Hotel Mulia. Saya tugas di sana, dia di Hotel Mulia, dan dia di situ saya sering lihat dia keluar masuk, dan saya juga bicara dan sebagainya. Ketika saya bertanyakan kepada beliau maksud daripada tujuan untuk membentuk Partai Amanat Nasional, wah itu bagian dari rahmatan lil alamin katanya. Itu kepada saya dia mengatakan begitu. Ya. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini. Dia sendiri pun nampaknya sudah memang terdepak, apalagi dia sebagai seorang Solo. Ya. Ya, dia bikin partai umat sekarang. Artinya itulah yang terjadi, dan zaman nampaknya akan menjawab pula. Tapi apa Bang Nuim ya? Ini apa ya nasihat seorang Nuim Hayat yang kita akan pernah dengarlah akan tiba zaman di mana fitnah dianggap sebagai sunnah gitu. Nah, apa yang Bang Nuim ingin ingatkan untuk pendengar kita, Bang, di akhir-akhir bicara? Tidak. Kita melihat ya, sekarang ini mulai dibicarakan. Banyak yang mulai dibicarakan, melihat semua yang kejadian sekarang ini. Banyak yang kemudian membicarakan apakah ada nubuat mengenal keadaan. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi terutama di Timur Tengah, ya, apakah ada nubuat kita yang bisa dipakai untuk barangkali menenteramkan diri kita, menenteramkan diri kita. Nah, kemudian ada satu buku ini baru diterbitkan di Inggris, judulnya The Forbidden Prophecies, yaitu nubuat terlarang. Dalam nubuat ini ditulis oleh seorang Muslim bernama Abu Zakaria, kalau tidak salah saya. Saya mau pesan juga sulit sekali untuk bisa memesannya. Baru saja terbit. Jadi dalam nubuat ini juga dikatakan, ya ada dikatakan, dibandingkan. Jadi Abu Zakaria ini membandingkan secara ilmiah ya. Ini nubuat dari kitab suci ini nubuat dari kitab suci ini. Tapi yang tidak bisa dibantah itu, dan ini sudah terbukti bahkan di zaman kehidupan umat manusia, adalah nubuat yang ada di dalam Al-Quran, terutama dalam surat Ar-Rum. Ghalibatur Rum. Ketika itu dikatakan akan kalah Roma, yaitu Rom karena ahlul kitab. Bangsa Romawi pada waktu itu ahlul kitab. Jadi merupakan lebih dekat dengan tauhid Islam dan Yahudi pada waktu itu. Tetapi kata Rasulullah, dalam jangka waktu 3-9 tahun ini akan berbalik. Ini akan berbalik. Maka orang kemudian sekarang banyak mulai mencurahkan perhatian pada surah Al-Fath. Surah
Al-Fatah. Ini surat ke-48, terutama ayat ke-28. Jadi lihat di sini, surat ke-48 ayat ke-28. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Karena ini kalau diceritakan agak panjang ya, dengan mimpi Rasulullah SAW yang dianggap sebagai suatu sebagai suatu wahyi yang diturunkan. Dalam mimpi itu melihat kemenangan pasukan Islam tanpa menumpahkan setitis darah pun setelah Hudaybiyah yang dianggap suatu kekalahan oleh sebagian orang, tapi tidak oleh Rasulullah. Setelah Hudaybiyah, maka Rasulullah masuk ke Mekah dengan membawa pasukan tanpa menitiskan darah setitis pun. Jadi di sini dikatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Ini menjadi pegangan. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya, yaitu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi innallah ma'as sabirin. Ini adalah petuah untuk kita. Masya Allah. Karena jangan lupa Bung Ihsan, di dalam ayat itu yang dituliskan as-salah, sabar wasalah. Jadi sabar dulu ditutup. Orang-orang beriman sabar dan salah. Jadi sabar dulu baru salat. Nah itu dia baru disebutkan innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar itu bukan tidak bergerak, harus bergerak dengan sholah juga begitu. Menegakkan itu. Masya Allah. Wah, literasi kita ini harusnya luar biasa ini, karena Quran ini kalau dibaca, dimaknai, ini susahnya orang Indonesia ini apa ya, nilai literasinya 0,001 gitu Bang Nuim. Ini kan bingung juga gitu lihat ini. Apa yang menyebabkan orang ini harus berbaca, Bang? Ya bukan, itu dia, makanya diwajibkan. Pendidikan itu diwajibkan. Jadi kalau ada yang mengatakan menuntut ilmu dari ayunan, ada ayunan ke liang lahat atau menuntut ilmu, ada yang mengatakan itu tidak benar, hadisnya salah itu bahwa tuntut ilmu sampai negeri. Kenapa tidak? Karena di sana itu pernah diciptakan mesiu, pernah diciptakan kompas, diciptakan kertas, yang kemudian kertas itu dari bahasa Arab al-kartas yang jadi bahasa Indonesia kertas. Banyak orang yang tidak suka. Jadi kalau kita bicara mengenai soal ini nggak ada. Jadi dalam hal ini kita melihat ya bahwa dalam Islam itu yang penting itu adalah ilmu itu penting. Karena tanpa ilmu orang tidak bisa meyakini Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dengan iman yang disertai ilmu. Memang perlu iman itu nomor satu, tapi itu dia memberikan. Jadi Al-Quran itu tidak menyia-nyiakan. Nah, kau sudah beriman, nah ini coba kamu lihat. Jadi kamu diganjar, kamu diberikan hadiah. Ini iman kamu tadi itu kami bayar dengan pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Berapa banyak itu mengenai, ya Allah, mengenai sembut saja sudah sampai sekarang memang kalau boleh dikanukan di dalam surat An-Naml itu dikatakan qalat Naml, tidak bisa berkata seekor semut, nggak bisa berkata seekor semut betina. Dia kena qalat ya. Cuman menariknya katanya di dalam tafsir Al-Quran dalam bahasa Jawa dikatakan berkata seekor semut betina, yang kemudian terbukti bahwa di alam semut, di kerajaan semut itu yang berkuasa itu ratunya. Nah, makanya Al-Quran bukan qalat Naml, berkata seekor semut betina. Cuma dalam Al-Quran dikatakan berkata seekor semut. Jadi ada dua hal. Saya sedikit aja minta satu silakan. Masalah betina ini luar biasa memang. Semut aja berkuasa gitu. Apalagi manusia. Lanjut, Bang. Berkata itu artinya semut itu punya bahasa. Iya kan? Qalat Naml, berkata seekor semut betina. Berkata, apa dia punya bahasa? Nah, entah bagaimana ada seorang profesor dari Inggris yang tidak tahu menahu tentang Al-Quran, dia mengadakan penelitian tentang semut. Dia rekam. Ini semut ini kok nampaknya punya bahasa, ngerekam. Lalu dia hidupkan, dia nyalakan geretan. Ketika dia nyalakan geretan di sarang semut itu, terjadi hiruk pikuk. Semut itu seakan-akan mengatakan bahaya dan sebagainya. Dia rekam semuanya.
setelah itu dia pergi ke sarang semut yang lain. Ini rekaman bahasa semut ya yang mengatakan bahaya ada api ini dia perdengarkan di sarang lain, itu semut yang lain itu kabar khair, istilahnya orang Arab bilang. Tenang aja, nggak ngerti rupanya. Jadi rupanya semut itu juga punya banyak bahasa. Masing-masing punya bahasa. Masya Allah. Jadi kalau qalat namal, berkata seekor semut di dalam Al-Quran surat An-Naml, surat semut. Ya, berkata seekor semut betina, ya kalau begitu memang rupanya Al-Quran sudah mengatakan semut itu punya bahasa. Dan dia tanpa mengetahui tentang Islam, dia rekam, dia coba, ya eksperimen, hidupkan api, semut berlarian, dan mereka tetap mengatakan bahaya. Begitulah kira-kira dalam bahasa semut. Dia rekam semuanya. Ketika rekaman ini dia bawa ke sarang semut yang lain, itu semut-semut yang lain itu tidak peduli. Rupanya semut itu masing-masing punya bahasanya. Qalat namal, berkata seekor semut betina. Itulah kira-kira. Luar biasa. Closing statement Bang Nuim pagi ini apa Bang Nuim? Didengar oleh jutaan pendengar. Silakan Bang Nuim. Mudah-mudahan. Jadi kita tidak boleh dalam hal ini berputus asa terlalu cepat. Kita tidak boleh dan kita tidak bisa meminta supaya dicepatkan sesuatu karena segalanya itu ada aturannya. Cuma kita tetap berusaha. Jadi kalau Rasulullah mengatakan ketika seorang Arab turun dari unta dan dia meninggalkan untanya langsung menghampiri Rasul, Rasulullah mengatakan, fulan itu unta kamu belum diikat. Oh saya tawakal. Oh tidak. Ikat dan tawakal. Ikat, ikhtiar, dan tawakal. Itulah pesan kita hari ini. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim. Terima kasih, semoga selalu sehat dan bermanfaat buat banyak orang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.